ketiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diagram pecar. Selamat menyaksikan. Pertama, ada pengertian. Diagram pecar atau diagram scatter biasa juga disebut diagram tebaran atau scatter plot, yaitu sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bivaria. Diagram pecar digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Lalu yang kedua ada jenis korelasi. Korelasi dibagi menjadi 3, ada korelasi positif, negatif, dan tidak ada korelasi. Korelasi positif, jika titik pada diagram pencar cenderung membentuk garis naik, ini menunjukkan korelasi positif, yaitu ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga cenderung meningkat. Yang kedua, korelasi negatif, jika titik-titik pada diagram pencar cenderung membentuk garis turun, ini menunjukkan korelasi negatif, yaitu ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Jika titik-titik pada diagram pencar tersebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas, ini menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara kedua variabel. Hubungan antara variabel korelasi kuat, titik data sangat rapat dan membentuk garis lurus yang jelas. Ini berarti jika satu hal berubah, hal lain juga berubah secara signifikan dan konsisten. Bisa naik bersama positif kuat atau satu naik dan satu turun drastis negatif kuat. Korelasi lemah, titik data tersebar luas dan tidak membentuk pola garis lurus yang jelas. Ini berarti hubungan antara dua hal tersebut tidak begitu konsisten atau signifikan. Perubahan pada satu hal mungkin kini tidak diikuti perubahan besar pada satu hal lain atau ada banyak faktor lain yang mempengaruhi. Selanjutnya ada contoh data. Di sini ada data suhu dan penjualan es krim. Yang pertama, suhunya di 20 derajat Celcius dan es krim yang terjualnya 45 buah. Yang kedua, suhunya 22 derajat Celcius, es krim yang terjualnya 50 buah. Yang ketiga, 24 derajat Celcius dan es krim yang terjualnya 55 buah. Yang keempat, ada suhunya 26 derajat Celcius dan es krim yang terjualnya 65 buah. Yang kelima, ada 28 derajat Celcius dan es krim yang terjualnya 70 buah. Yang keenam, ada suhunya 30 derajat Celcius dan es krim yang terjualnya 80 buah. Yang ketujuh, suhunya 32 derajat dan es krim yang terjualnya 85 buah. Yang kedelapan, ada suhunya 34 derajat Celcius dan es krim yang terjualnya 95 buah. Yang kesembilan, ada suhunya 36 derajat Celcius dan es krim yang terjualnya ada 100 buah. Yang ke-10, suhunya 38 derajat dan es krim yang terjualnya 105 buah. Untuk bagian diagram data es krim dan suhu, data yang kami temukan menunjukkan korelasi positif karena variabel X dan Y cenderung meningkat. Pada diagram ini, titik data akan cenderung bergerak dari kiri ke kanan atas. Selain itu, dapat diketahui bahwa ada hubungan positif antara kedua variabelnya. Begitu pula dengan hubungan antara variabelnya, variabel X dan Y sangat berdekatan karena korelasinya menghubungkan garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Contohnya, jika suhu Celcius meningkat, maka hasil produksi es krim juga turut meningkat. Nah,
data kedua yaitu data rokok per hari dan kapasitas paru-paru, yaitu rokok per hari 0 dan kapasitas paru-paru 100. Rokok per hari 2, kapasitas paru-paru 96. Rokok per hari 4, kapasitas paru-paru 92. Rokok per hari yaitu 6, yaitu kapasitas paru-paru 88. Dan rokok per hari 8, kapasitas paru-parunya yaitu 83. Rokok per hari 10 yaitu kapasitas paru-paru 78. Yang rokok per hari yang 12 yaitu 73, yang rokok per hari 14 yaitu 70 kapasitas paru-parunya, dan 16 rokok per hari yaitu kapasitas paru-parunya 65. Rokok per hari 18 kapasitas paru-parunya 60. Dari data kedua yang telah disampaikan oleh Tristan, berikut diagram pencarnya. Data yang kami temukan menunjukkan korelasi negatif, karena nilai variabel X dan Y cenderung menurun. Pada diagram ini, titik data akan cenderung bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Selain itu, dapat diketahui bahwa ada hubungan yang negatif antara kedua variabel, serta hubungan antara variabel kuat karena korelasinya dapat ditarik garis. Contohnya, jika semakin banyak konsumsi rokok per hari, maka semakin rendah kapasitas paru-paru. Data yang ketiga yaitu data ukuran sepatu dan nilai matematika. Ukuran sepatu 38, nilai matematikanya 75. Ukuran sepatu yang kedua 40, nilai matematikanya 65. Yang ketiga, ukuran sepatu 42, nilai matematikanya 85. Ukuran sepatu yang kelima 39, nilai matematikanya 55. Ukuran sepatu yang keenam 41, nilai matematikanya 90. Ukuran sepatu yang ke-8 37, nilai matematikanya 60. Yang ke-9, ukuran sepatu 43, nilai matematikanya 70. Yang ke-10, ukuran sepatu 40, nilai matematikanya 80. Yang ke-11, ukuran sepatu 38, nilai matematikanya 65. Yang ke-12, ukuran sepatu 44, nilai matematikanya 75. Nah, data-datanya sudah dijelaskan oleh Rizky. Nah, berikut saya menjelaskan diagramnya. Bahwa pada data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi atau acak. Karena nilai variabel X dan Y tidak beraturan. Selain itu, dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan logis antara variabel nilai matematika dan ukuran sepatu, bahwa bisa dilihat ya, tidak bisa ditarik lurus, bahwa korelasinya sangat lemah seperti itu. Berikutnya kesimpulan dari data-data tersebut, kita menjadi tahu bahwa satu, mengidentifikasikan apakah ada hubungan antara dua variabel yang diteliti. 2, memprediksi nilai variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel independen X. 3, menemukan pola dan tren dalam data. 4, memberikan gambaran visual tentang hubungan antar variabel. 5, membantu membuktikan atau menyangkal adanya hubungan sebab akibat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.